Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu baca Al-Furqan ayat 56 dan ini mulainya sampai kita coba ayat 67 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a an yattakhidha ila rabbih sabila. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. Selembar lagi beres nih, insya Allah mudah-mudahan. Hari Jumat tips tambahan hari ini, perbanyak sholawat di hari ini. Karena sesiapa yang berselawat di hari Jumat, Allah akan mengembalikan ruhnya Rasulullah untuk menerima langsung salawat itu. Masya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah izinkan kita berselawat pada Nabi besar Muhammad SAW dengan salawat sepenuh hati, terus-terusan, dan salawat ini subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Bismillah ya, salawat yang banyak di hari Jumat. Mudah-mudahan tips ini juga buat saya pribadi supaya saya juga mengerjakan salawat yang banyak di hari Jumat ini. Baik, kita bismillahirrahmanirrahim teruskan. Kita bicara ekonomi berjamaah, kekuatan pelajar. Di antara yang saya pengenin dari pelajar adalah bagaimana dia juga punya otak, bukan cuma jajan, tapi berinvestasi gitu. Jadi kalau saya boleh ngomong gitu ya, nih ada pekerja, ada pengusaha, ada investor. Sesungguhnya ini paling tinggi nih kalau di ekonomi mah kira-kira begitu. Jadi ini pekerjaannya, ini pengusahanya, investornya. Walaupun semua nggak boleh ada yang merasa tinggi ya, satu kesatuan itu. Tapi di posisi investor ini ada dua prinsip dasar yang sederhana sekali. Apa coba? Nggak perlu nunggu pinter untuk jadi investor. Nggak perlu nunggu kaya untuk jadi investor. Saudara, misalkan ini ada hotel, oke? Di sini ada tukang parkir.
ada tukang becak, tukang becak, tukang becak, ada tukang ojek, tukang ojek, tukang ojek, ada kemudian ratusan atau mungkin ribuan pengendara motor yang lewat ini hotel. Semula mereka tidak pernah berpikir tukang parkir, tukang becak, tukang ojek, dan mungkin 200 karyawan hotel tersebut bisa menjadi owner. Nggak pernah berpikir. Nah, sebenarnya lewat ekonomi berjamaah, lewat koperasi, maka ini dimungkinkan gitu. Tukang parkir bila dia bersatu dengan ribuan tukang parkir yang lain di ribuan hotel, jangan salah loh. Satu grup aja sekarang ada yang punya 30 sampai 40 hotel, jaringan hotel. Hah? Sekarang hotel-hotel kecil aja tuh ya, yang bintang 3 gitu ya. Itu kadang-kadang kalau kita lihat tuh sampai belasan, puluhan cabang gitu. Nah, kan tukang parkirnya banyak. Tukang-tukang parkir bikin koperasi tukang parkir. KTP. Ada aja KTP apa? Koperasi tukang parkir. Isinya ribuan tukang parkir. Hah? Mereka bergabung dengan KTB, koperasi tukang becak. Bergabung lagi dengan KTO, koperasi tukang ojek. Kemudian ada holding koperasi besarnya nih, koperasi merah putih itu. Yang nggak ada korupsinya, nggak ada kemudian makan duitnya. Pengurus-pengurus yang udah nggak doyan duit, istilahnya gitu. Yang dia masuk ke dunia ekonomi berjamaah ini udah karena memang pengen orang kecil ini ikut menikmati. Dan enggak ngacauin kok. Kita cuma pengen kalau emang di-share juga ini hotel ke pemegang saham, kenapa nggak dikasih ke orang-orang kecil, kira-kira begitu. Bisa kok, bisa. Satu orang buruh itu ngasih 10 juta buat modal bikin hotel. Oke? Nah, ada temen dia itu 7.000. Oh, 70 miliar. Karena saya nyebrang aja ke depan pabrik itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada teman ente nih satu beli saham hotel gitu. Gimana nih 6.959 lagi? Asal ada kemudahan pembayaran buat mereka. Asal ada kemudahan apa namanya? Installment ya, maksud payment itu mungkin jangan langsung 10 juta, boleh dicicil. Koperasi ini besok kan kita nggak main duit gede, main duit 100-200 ribu aja. Cuman ngehantem memang 10 juta gitu. 10 juta orang kita balik, nominalnya dikecilin, jumlahnya yang dibanyakin. 10M. 70M ini udah bisa punya 60% hotel. Nah sekarang kita nggak bicara karyawan yang emang ketahuan punya gaji, nggak bicara pekerja yang emang ketahuan punya salary, nggak bicara manajer yang gede banget gajinya, nggak bicara direksi, apalagi pengusaha nggak. Kita bicara pelajar. Pelajar-pelajar Indonesia kelas 6 SD, kelas 3 SMP, 3 SMA punya ritual tahunan. Apa ritualnya? Perpisahan. Mereka ini patungan loh di akhir tahun. Betul nggak? Siapa yang pernah SD zaman dulu? Kita semua pernah SD kan, patungan kagak kita dulu. Cemban-cemban 20.000 dulu nggak? SMP naik dikit, ya udah kerenan ya kan, nggak mau lagi dong salah bintana. Masa salah bintana tuh zaman SD, kira-kira begitu. Mainnya yang agak bagus. Terus 3 SMA lebih top lagi, patungannya lebih gede lagi. Hasilnya apa? Anak kelas 6 SD, 3 SMP, 3 SMA, 1 kali patungan bisa nyewa bis. Nah, besok nih setelah saya ajarkan diri saya dan teman-teman pelajar tentang ekonomi berjamaah, kita akan lihat betapa luar biasanya ekonomi berjamaah. Bukan di kelas pekerja, karyawan, pengusaha, direktur, pelajar. Kita akan lihat setelah yang berikut ini. Saya tahu dan percaya banyak banget penduduk Indonesia yang miskin, total miskin banget. Jumlahnya mungkin diperkirakan 5 jutaan atau 10 jutaan gitu. Yang benar-benar nggak bisa bergerak. Nah yang miskin aja katanya sekitar 30 juta.
Nah yang menengah, model kayak antum-antum ini kan menengah nih sebenarnya. Disebut miskin, ya bisa nyicil rumah gitu loh. Bisa kemudian nyicil motor, nggak pantas juga kan disebut miskin. Middle lah. Tapi anak-anak middle kayak ente pada ini kameramen. Anak-anak udah pada belagu. Anak-anak kita ini kalau udah agak mampu dikit sekolahnya, apa coba perpisahannya? Ke Singapura, ke Bali. Ini aneh bukan omong kosong, ini beneran ini. Dalam satu lawatan ceramah di Singapura, teman-teman bilang, Ustaz, udah pernah main ke sana belum? Saya bilang, belum. Kita ke sana. Ada transformer no di sana. Oh kita gagal nih ya kan, Ustaz, gue main nih transformer. Sampai sana, aneh pikir gini, yang foto paling di Indonesia doang nih, di Singapura nggak ada yang foto nih, emang ada yang kenal gitu kan. Saya salah loh. Itu saya sampai di komplek tempat rekreasi ternama di dunia itu, saya datang diserbu. Ustaz, gue bilang, kok pelajar Singapura kenal gue ya gitu. Kenal aneh, nggak taunya pelajar di Jawa Tengah. Hebat sekali saya bilang. Ente berapa bis ini? Kita satu sekolahan Ustaz, nabungnya mulai dari kelas 1 SMP. Wow, saya bilang, wow. Langsung puyeng tuh saya. Puyeng, teng. Kenapa puyeng? Karena saya mau ngitungin nih. Kalau pelajar 6 SD, 3 SMP, 3 SMA, dia sekali saja patungan dia bisa nyewa bis. Ternyata saya salah. Bukan cuma bisa nyewa bis, mereka bisa beli tiket pesawat segala macam. Bayangkan, kalau mereka patungannya tidak cuma sekali. Ada misalkan koperasi pelajar Indonesia. Nah, tadi kan ada KTU, KTE, KTP, KTB. Koperasi tukang ojek, koperasi tukang becak, koperasi tukang parkir. Ini koperasi pelajar Indonesia. KPI, misal gitu. Saya sih berharap ya, ada jenderal-jenderal yang turun gitu. Ke depan dia, Ustaz, saya ngurusin pelajar. Ustaz, saya ngurusin buruh. Ustaz, saya ngurusin majelis taklim. Belum loh, kita belum nyampe koperasi majelis taklim. Jangan lupa bos, 91 majelis taklim bersatu. Berdiri tuh bank syariah pertama di Indonesia. Majelis taklim tuh. Jenderalnya waktu itu almarhum Zainuddin MZ. Sekali dia ceramah satu Senayan bos. Wah. Aneh masih ingat zaman dulu. Kita nanti-nanti mana Ustadz Zainuddin kayak gimana ini. Terus dia keluar pakai mersinya ya kan. Senayan berdiri semua. Termasuk aneh tuh tahun itu 1991. Kita belum ngomongin tuh, belum nyampe tuh namanya majelis taklim. Baru SMP, SMA, SD. Mungkin di sini ada TK. TK boleh nggak jalan-jalan? Boleh nggak? Justru yang paling sering jalan-jalan tuh TK. Kerjanya jalan-jalan mulu. Field trip gitu kan ya. Kalau mereka nabungnya, cara investasinya, cara patungannya dirubah tidak di akhir tahun, tapi di awal tahun. Tidak hanya kelas-kelas akhir, tapi juga kelas satunya. Mulai dari nolnya, mulai dari TKA-nya. Apa yang terjadi? Dia bisa beli perusahaan bis. Dia bisa mengakuisisi perusahaan transportasi darat, laut, dan udara. Weh, jangan main-main ini. Pelajar doang nih bos. Nanti kita bikin koperasi namanya KBI. Apel lagi tuh. Masih bagus loh KBI daripada gua namain KOI. Nah emang apaan? KBI itu Koperasi Bayi Indonesia. KOI itu Koperasi Orok Indonesia. Lo milih orok apa milih bayi? Ente pikir bayi itu nggak berdaya guna apa? Satu bayi perempuan ada anting kanan, anting kiri, begitu saya jelaskan kemarin. Setengah gram, 2,5 gopek. Satu bayi gopek. Nih siapa namanya? Salah satu karyawati kita. Siapa namanya? Hah? Lihat bisa kesini dikit. Bentar aja. Udah biar kenal. Udah sini lagi. Ya Allah, udah nggak apa-apa begitu. Udah sini. Biar kenal, orang Antepi biar tahu. namanya. Aulia ini baru punya baby, betul nggak? Laki perempuan? Perempuan. Aku pengen tahu. Biasanya kalau ibu-ibu Indonesia kalau punya anak perempuan, nanda ini gimana? Anting. Pakai anting. Antingnya kanan doang, apa kiri doang? Sepasang kanan kiri. Ada nggak cincin di jarinya? Nggak ada. Di kakinya gelang? Nggak. Berarti cuma dua, kanan kiri kuping. Oke, berapa gram? Sepasang setengah gram deh. Sepasang setengah, berarti seperempat dong. Kayaknya kecil banget.
Masih bayi. Oke, nggak apa-apa, seperempat. Seperempat jadi setengah. Setengah itu berarti 250.000. Gitu? Kali 1 juta. Tetap aja banyak. Paham ya? 250 kali 1 juta. 250.000 kali 1 juta bayi. Jadi nggak tuh? Gimana nih? 250.000 kali 1 juta. Ih, banyaknya berapa? 250 miliar ya. 250 miliar. Ibu-ibu, copot-copotin anting anaknya. Enak aja anting anak-anak copotin. Kalau copotin sekarang, kita bisa beli 1000 toko emas. Gitu Ustaz. Ya iya dong. Gimana ente? Kalau gitu nggak apa-apa deh. Nanti anak ibu gede, nggak usah gede deh. Tembusin aja nanti kalau anak ibu nanti nikah, emasnya gratis. Bayi-bayi itu copot-copotin sekarang antingnya. Kalau nggak pakai tujuan, nggak pakai visi misi, goal, mana ada ibu-ibu yang mau. Tapi kira-kira kalau saya kasih tahu sama Iya nih, Mbak Iya, copotin anting anak sekarang. Nanti begitu anak ini kuliahnya dari saya. Kira-kira mau nggak? Kuliah lo ini bukan sekedar mahar mas kawin nanti dia nikah, kan? Kuliahnya dari saya, mau nggak? Ya harusnya mau. Kenapa? Dan berapa sih duitnya? Nah, kalau 250 miliar itu hari ini kita kasih ke asuransi saja 10 tahun jadi 2,5 triliun. Tapi siapa yang membaca potensi itu? Orang lain baik. Orang lain lagi aja. Pelajar, dibuka tabungan pelajar. Pelajar sini nabung. Saya sih insya Allah berbaik sangka ya. Enggak lah, teman-teman semua lah insya Allah. Dari perbankan segala macam. Temen. Tapi saya cuma pengen, iya teman saya juga ngerti gitu loh. Mudah-mudahan sih dengan motivasi tulus ikhlas karena Allah menyuruh pelajar-pelajar memang dihemat, nabung, tidak ada motivasi lain. Tapi kan ekonomi lah ya. Masa sih orang dagang nggak punya satu motivasi, kan juga pasti punya. Nah sekarang bayangkan ketika pelajar-pelajar Indonesia buka tabungan, berapa duitnya? Yang saya maksudkan begini, Mbok aja diajak ngomong gitu loh. Rakyat yang kayak begini nih diajak ngomong, ya kan? Orang-orang kecil diajak ngomong, kalau ente itu punya gitu loh. Sehingga mereka pun naik derajatnya dari buruh biasa menjadi owner. Dari pelajar menjadi owner. Subhanallah kan? Subhanallah. Dulu yang minta ditindik siapa tuh? Bidannya ya? Mudah-mudahan dah anak Iya dan seluruh anak Indonesia ya mudah-mudahan jadi pelajar yang besok dia menjadi pengusaha yang punya empati terhadap karyawan insya Allah. Makasih ya. Pemirsa, tipsnya jangan lupa, tips hari ini banyakin sholawat kepada Rasul. Karena di hari Jumat sholawat itu akan dikembalikan kepada Rasul dalam keadaan Rasul ruhnya itu hidup lagi. Insya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita belum selesai, kita masih akan terus bicara tentang ekonomi berjamaah. Kali-kali aja teman-teman ada punya, itu aja sih saya mah. Nggak ada niat macam-macam lah. Kalau ada orang bilang, oh Ustaz sama saudara, ya doain aja lah. Mudah-mudahan niatan saya benar. Saya kok begini kan cuma ngajar aja. Saudara percaya, ya alhamdulillah. Apalagi saudara bisa bergerak, ya tambah alhamdulillah lagi gitu. Harapan saya sih ketika nanti pelajar nih di sesi ini nih, sesi hari ini, pelajar teman-teman orang tua tuh ngasih tahu, guru-guru ngasih tahu, nah ini ada duit kamu. 1/3 buat sedekah, 1/3 buat makan, 1/3 buat investasi. Kira-kira begitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan lah Allah bukain kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tercengang lagi nih kami ya Allah. Ngitung-ngitung sederhana aja tentang kekuatan pelajar di ekonomi berjamaah. Subhanallah dah. Kayaknya sih bakal jadi berita banget nih ya Allah. Apabila pelajar Indonesia gitu tiba-tiba punya properti di luar negeri gitu. Bukan cuma di Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia punya properti di luar negeri. Subhanallah dah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini kemudian bisa diimplement. Hanya Engkau semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Selamat membanyakan salawat. Mudah-mudahan Rasulullah kelak menunggu kita di padang mahsyar.
dalam keadaan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf kalau saya kadang-kadang kejagoan, merasa pinter, merasa hebat. Doa saudaralah yang nanti insya Allah akan menyelamatkan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.